Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Claudio Senduk dari kelas 4 MB4. Pada saat ini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya dengarkan di video. Tugas ini dari Nerjemri, lobby dan negosiasi. Dan maksud saya di sini, maksudnya topik saya 5 hal dalam bernegosiasi agar tidak gagal. Yang pertama adalah penampilan Anda. Pernah kebanyakan orang bilang ada kata pepatah dan begitu, jangan lihat buku dari covernya. Tapi untuk bernegosiasi itu tidak diperlukan, karena dalam bernegosiasi penampilan itu penting. Karena dari penampilan situ lawan bicara kita juga bisa menilai Anda. Jadi penampilan itu sangat penting dalam bernegosiasi. Paling tidak untuk menarik pelanggan kita untuk bagaimana menilai kita secara positif, sopan dalam berpenampilan. Kedua, pilihan kata-kata. Maksud saya dalam pilihan kata-kata ini, bagaimana kita berbicara kepada pelanggan atau kepada lawan negosiasi kita. Maksudnya dalam melakukan negosiasi, kata-kata itu sangatlah berdampak besar. Karena berkata-kata itu seringkali, maksudnya kata-kata itu adalah, kalau bisa dibilang itu bujukan. Dengan kita berkata-kata manis seperti itu, lawan bicara kita bisa menerima hasil yang akan diberikan. Membujuk dia menggunakan dengan kata-kata yang bagus. Tapi dalam bernegosiasi itu, berkata-kata yang sopan, maksudnya berkata-kata sesuai dengan yang kita inginkan, maksudnya sesuai dengan topik pembicaraan dan jika dalam melakukan komunikasi atau berkata-kata dengan lawan bicara Anda atau pelanggan Anda, jangan kita pernah menyinggung lawan bicara kita. Jangan pernah menyinggung lawan bicara kita. Contoh seperti jika lawan bicara kita berbicara tinggi, jangan kita untuk melebihi dia. Maksudnya orang tampilan bicara tinggi, kontrol tinggi, maksudnya jangan. Ini bukan mahasiswa yang baku ambil soal kimia apakah itu, maksudnya baku lebih jago dan bicara. Jangan orang berani mau berkomunikasi atau saat bernegosiasi, jangan orang mau singgung orang pe lawan bicara atau orang pe pelanggan begitu. Ketiga, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bisa diartikan, contoh kalau orang semua bernegosiasi, baku dapat orang kasih salam, orang haga dia, orang senyum. Bahasa itu orang cerminkan dapat orang diri yang sopan, senyum. Jangan kong mau bernegosiasi kong orang muka-muka marah begitu, nggak boleh. Karena dari bahasa tubuh itu lawan bicara kita bisa menilai bagaimana kita akan mempresentasikan yang akan kita jual pada pelanggan. Maksudnya kalau orang sopan-sopan, bagus-bagus, so pasti orang pe pelanggan itu dia mau lihat orang, bagus DP cara bicara dengan orang, maksudnya sopan. DP gaya pun berbicara ndak ada yang menonjol, maksudnya ya biasa-biasa, tapi kalau dipandang enak dilihat gitu. Ya, kita lanjut yang keempat, tempat negosiasi. Tempat negosiasi itu juga penting, sangatlah penting dalam bernegosiasi.
karena tempat negosiasi itu adalah tempat yang akan kita berkomunikasi. Misalnya kita berkomunikasi di gubuk, itu kan tidak masuk akal. Yang masuk akalnya ya orang bernegosiasi di kantor mungkin, di rumah kopi mungkin, yang sedikit membuat lawan bicara Anda nyaman. Karena bernegosiasi di tempat yang agak tidak enak dilihat atau di mana mungkin akan membuat negosiasi tidak berjalan lancar. Dalam memilih tempat bernegosiasi, kita juga harus pandai-pandai atau kita harus mengetahui dulu apa yang lawan bicara kita tidak suka dan yang mereka suka. Saya mau masukkan lagi di saat orang memilih kafe untuk tempat bernegosiasi. Hal ini juga penting karena dengan hal ini lawan bicara kita bisa menyetujui negosiasi kita. Pertama itu dalam menjamu lawan bicara kita. Misalnya kita memberikan secangkir kopi mungkin, memberikan cemilan mungkin, seperti itulah. Karena agar bernegosiasi kita tidak monoton, maksudnya agak sedikit santai, tapi serius gitu. Dan yang terakhir kelima itu momentum negosiasi. Momentum negosiasi itu seperti ini. Pada saat kita melakukan negosiasi, kita juga harus mengingat waktu. Karena dalam momentum negosiasi, contoh seperti ini, waktu jam makan siang, sudah pukul 12, argumen masih berjalan, belum dapat solusi. Setengah 12, argumen sudah mulai lancar, maksudnya pembicaraan mulai lancar, solusi mulai dapat, dikarenakan masing-masing kedua belah pihak sudah tidak terlalu fokus pada negosiasi karena sering melihat jam tangan. Anda paham? Maksudnya sering melihat jam tangan itu, mereka dorang semua makan, maksudnya semua jam makan siang. Jadi itu negosiasi, dalam momentum negosiasi ini seringkali merugikan, seringkali menguntungkan. Maksudnya orang nak tahu apakah dia menguntungkan atau dia merugikan. Oke, terima kasih. Saya Claudio Senduk. Ucapkan mohon maaf atas keterlambatan saya dalam mengumpul tugas. Terima kasih.